Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berdiskusi atau menyampaikan tentang 4 kuadran penghasilan ya. Jadi manusia siklus hidupnya itu kan dari lahir, remaja, sekolah, dewasa, usia produktif, usia lanjut ya. Jadi kuadrannya setelah manusia pada tahap selesai menyelesaikan sekolah atau studi formalnya ya, dia akan tahap awal itu pada umumnya itu terjadi di kuadran 1, yaitu sebagai pekerja. Jadi mereka memiliki pekerjaan ya. Setelah itu biasanya tahap berikutnya akan terpikir bahwa dia akan mencoba memiliki pekerjaan sendiri ya. Jadi kalau di sini kan biasanya disuruh-suruh ya, terikat waktunya, disuruh-suruh, terus kalau nggak kerja nggak dapat uang. Nah kalau di sini waktunya sudah mulai fleksibel ya, kapan dia bekerja, dia itu terserah dia, waktu akan fleksibel. Tapi dia kalau tidak bekerja juga tidak menghasilkan uang ya, jadi penghasilannya tidak dapat. Nah tahap berikutnya yaitu pada kuadran 3, yaitu owner ya. Di sini dia tadinya dia memiliki satu pekerjaan atau usaha yang dilakukannya sendiri. Nah, pada tahap berikutnya dia sudah bisa membentuk sistem, jadi membuat sistem, dan dia tidak perlu mengontrol setiap tahap dari proses bisnisnya. Ya, biasanya pada kuadran 3. Ya, pada kuadran 3 dan selanjutnya pada tahap lanjutnya ini orang cenderung sudah pada tahap penghasilannya sebagai seorang investor. Jadi investor ini adalah uang yang bekerja untuk dia ya. Jadi kalau di sini dia bekerja untuk uang ya, untuk mencari uang. Kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Kalau di sini dia waktunya sudah tidak terikat ya, dia bisa menentukan kapan saja dia bisa bekerja dan kapan dia akan menghasilkan uang lebih banyak ya, dia akan menambah waktu kerjanya. Kalau di sini dia waktu penghasilannya tetap ya, jadi gaji, dia terima gaji, employee ini terima gaji. Jadi dia bekerja giat atau malas biasanya sama, makanya orang cenderung di sini karena di sini ada rasa nyaman. Tapi kalau dia akan berkembang, dia akan mencari pada tahap sebagai self employee, jadi dia mempekerjakan diri sendiri ya. Dan ini pada tahap owner dan investasi, investor ya. Nah, selanjutnya kehidupan manusia itu ya sebagian besar ya itu menyangkut masalah kehidupan ekonomi. Manusia juga bekerja mencari harta, dan harta ini untuk apa? Untuk konsumsi dan untuk investasi. Investasi, konsumsi ini sekali dimanfaatkan habis ya. Yang kedua, investasi. Investasi sebetulnya adalah sebuah penundaan penggunaan dana yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan yang diharapkan. Nah, penghasilan yang diharapkan ini kadang tidak sama dengan penghasilan yang sebenarnya ya. Ini kenyataannya seperti itu ya. Jadi biasanya orang merencanakan tapi hasilnya belum tentu sama dengan apa yang direncanakan. Nah, kalau apa yang diterima atau kenyataannya lebih kecil dari apa yang diekspektasikan, yang diharapkan, ini adalah sebuah risiko dari
kegiatan investasi. Jadi return ini adalah berupa keuntungan atau modal. Jadi keuntungan dan modalnya itu kembali, itu merupakan suatu return. Kalau kapitalnya nggak bisa kembali, itu berarti telah terjadi kerugian ya. Komponen dari yield ya, yield ada komponen return sama dengan aliran kas pendapatan yang diperoleh secara periodik dari investasi. Jadi yield ini sebuah return yang diterima secara rutin. Jadi kalau dia hanya sekali-sekali, itu bukan yield namanya. Ya, yield itu adalah satu cash in, aliran kas masuk, yaitu berupa pendapatan yang diperoleh secara periodik ya, dari satu waktu selama dia melakukan satu kegiatan investasi. Apa yang disebut portofolio? Portofolio adalah investasi pada dua aset atau lebih. Jadi kalau baru satu namanya bukan portofolio. Nah, kalau sudah lebih dari satu itu bisa disebut pengelolaan portofolio. Ya, portofolio dikelola agar risiko dan return portofolio menjadi efisien, yaitu memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko. Jadi investasi ada risiko dan ada return. Nah, kegiatan pengelolaan portofolio itu adalah memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Sebagai contoh, investasi A returnnya 15, investasi B returnnya sama-sama 15, tapi risiko A itu 7%. Jadi kemungkinan ruginya 7%, sedangkan B kemungkinan ruginya 5%. Nah, biasanya investor akan memilih investasi B yang memiliki return yang sama dan risiko lebih rendah. Nah, itu pengelolaan portofolio dari sebuah investasi. Nah, kemana alokasi investasi ini biasanya terbagi di beberapa kegiatan, yaitu pertama pasar uang ya. Yaitu biasanya ini dilakukan oleh bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan bukan bank, atau perusahaan individu milik dana dalam jumlah yang besar. Jadi kalau yang masyarakat umum jumlah uangnya belum besar, dia kayaknya belum bisa ikut di kegiatan pasar uang. Yang kedua yaitu pasar modal, yaitu di sini biasanya ya, pasar modal itu biasanya dalam bentuk saham. Saham ini juga ada pasar perdana dan pasar sekunder. Ya, pasar perdana ini pada saat sebuah perusahaan yang akan melakukan go public melakukan penawaran atas nilai sahamnya. Sedangkan pasar sekunder itu adalah transaksi antar investasi yang dilakukan di bursa. Ya, ini kegiatan investasi yang bisa menghasilkan keuntungan. Ya, yang ketiga yaitu obligasi. Kita bisa menanamkan aset kita yang masih belum digunakan itu ke dalam atau memiliki surat hutang. Ya, surat hutang ini biasanya dikeluarkan oleh swasta atau negara. Jadi surat hutang ini sifatnya biasanya berupa bunga ya, returnnya berupa bunga obligasi. Dan jangka waktunya panjang ya, 10 tahun, 20 tahun. Dan ini dapat diperjualbelikan apabila kita sudah merasa bahwa sudah mendapat keuntungan dari investasi yang kita tanamkan di obligasi. Yang keempat yaitu kegiatan saham. Tadi macam-macam saham nih, ada saham biasa, saham preference, saham bukti right ya, saham warranty. Jadi biasanya ini adalah hak, mendapat surat hak untuk membeli apabila perusahaan akan mengeluarkan saham. Nah, ini adalah hak untuk membeli. Nah, ini biasanya warranty ini dalam jangka yang lebih panjang. Saham preference ini saham yang didahulukan. Jadi apabila perusahaan dilikuidasi, saham pemilik saham preference yang didahulukan untuk pengembalian sahamnya. Sedangkan yang saham biasa itu adalah saham yang biasa dijual belikan di bursa. Nah, dari kegiatan investasi tadi ada namanya analisa sekuritas. Analisa sekuritas ini terbagi dua ya, teknikal dan fundamental. Yang fundamental ini adalah analisa ekonomi industri dari suatu
perusahaan yang akan mempengaruhi nilai saham atau nilai investasi tadi ya. Yang kedua adalah nilai analisa kondisi dari perusahaan itu sendiri dari segi manajemen, kebijakan dan sebagainya yang mempengaruhi pendapatan laba, dan itu akan mempengaruhi nilai dari suatu saham. Sedangkan analisa teknikal itu kita melihat histori pasar. Jadi histori pasarnya dia gimana pergerakan ininya, perkembangan harga sahamnya ya. Sedangkan yang kedua adalah prediksi. Jadi histori ini yang setelah terjadi, sedangkan prediksi akan seperti apa nanti pergerakan harga dari saham itu sendiri. Dan ada juga kegiatan yang dilakukan dalam investasi dalam properti. Ya, ini biasanya berhubungan dengan tanah atau bangunan. Ya, ini biasanya lebih bersifat fisik ya. Jadi barangnya ada dan kegiatannya jangka panjang ya, tidak dalam jangka pendek. Yang selanjutnya adalah investasi dalam komoditas, yaitu benda-benda nyata relatif mudah diperdagangkan secara internasional dan dapat diserahkan secara fisik. Bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu, dapat dipertukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama, diperdagangkan di bursa, misalnya emas, karet, kopi, minyak, dan lain-lain. Ini investasi dalam komoditas. Ini biasanya juga dilakukan di bursa. Selanjutnya adalah kegiatan investasi berupa modal ventura, yaitu ini penanaman modal ventura. Investasi berupa penyertaan modal ke dalam sebuah perusahaan swasta sebagai partner company untuk jangka waktu tertentu. Nah, dalam kita tadi ya, employee, self employee, owner, dan investor. Jadi keempat kuadran ini semuanya tujuannya adalah mencari pendapatan ya. Sedangkan employee dia mendapatkan gaji, jumlahnya tetap, tenaganya terkuras ya, di sini. Sedangkan self employee profitnya bisa naik, bisa turun, semuanya adalah tergantung pada kegiatannya sendiri dan keuntungannya untuk diri sendiri. Dan di sini tenaga masih terkuras. Nah, sekarang yang owner ini bisa dua ya, memiliki badan usaha dan ikut perdagangan, bursa perdagangan. Dan owner ini badan usahanya dia sudah menciptakan suatu sistem. Nah, ini juga perlu keahlian ya. Ini perlu keahlian dan investasi yang besar biasanya. Sedangkan di bursa perdagangan ya, ini ada bursa perdagangan valuta asing, bursa perdagangan komoditi, saham dan sebagainya ya. Ini juga perlu keahlian untuk mendapatkan profit ya. Nah, sekarang sebagai investor, ini yang tujuan hidup yang diimpi-impikan oleh setiap orang pastinya ya. Yaitu pertama yang harus dilakukan adalah memilih pintu investasi yang betul-betul jangan membuat dia kehilangan modalnya. Yang pertama kita lihat legalitas. Ini pasti ya, karena legalitas ini satu tanda bahwa perusahaan itu bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua adalah sudah terbukti ya apa yang disampaikan sebagai visi misi dan sebagainya, kegiatan tempat untuk pintu investasi tadi sudah teruji ya. Dan juga kita lihat dari historinya. Histori apakah pintu tadi benar-benar memberikan profit yang konsisten. Yang keempat ini yang penting juga, yaitu harus risikonya terukur. Jadi kegiatannya itu betul-betul kita bisa uji, kita bisa buktikan ya. Nah, disinilah investasi yang sebagai investor yang sebaik-baiknya untuk memilih pintu investasi mana yang kira-kira bisa memberikan hasil seperti apa yang diharapkan.